Shalom Aleihim, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Sekali lagi, saya harus menjawab pertanyaan. Mu'alaf bertanya, Pak Pendeta, teroris bom versus pendeta TT, siapa yang masuk surga? Teroris bom dengan pendeta Tritunggal, siapa yang masuk surga? Saya kan harus jawab, ya. Saya jawab pertanyaan dari mu'alaf ini ya. Mu'alaf tanya ke saya ya. Semua orang sok merasa hebat komentar tentang pengeboman di Makassar ya. Apa yang terutama pendeta-pendeta koar-koarnya apa ya. Kita mengutuk ini gini gitu ya. Ya. Terus dari mu'alaf nanya gini, coba kan mu'alaf itu tahu, coba kita tanya pendapat dari HTD ini. HTD pasti bicaranya Alkitab, betul ya. Ya. Teroris bom versus pendeta TT, siapa yang masuk surga? Saudara-saudara, jawabannya dua-duanya masuk neraka. Jadi teroris bom juga masuk neraka, betul. Pendeta TT juga masuk neraka. Yes, ini kesimpulan pendeta HTD atau ayat Alkitab? Ayat Alkitab. Mari kita lihat. Kita bahas yang teroris bom dulu ya. Teroris bom itu boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya nggak boleh membunuh sesama kok ya. Ya tidak boleh. Teroris bom itu masuk neraka bukan karena dia ngebom. Tetapi dia masuk neraka karena tidak percaya Yesus. Yudas Iskariot masuk neraka bukan karena ia mengkhianati Yesus. Ya, sudah ditulis di dalam Yohanes 17 ayat 12 ya. Tetapi karena bunuh diri. Yudas Iskariot kan bunuh diri. Gara-gara bunuh diri inilah Yudas Iskariot masuk neraka. 1 Korintus 3 ayat 17. Yang membunuh bait Allah, yang membinasakan bait Allah kan dibinasakan. Jadi Yudas Iskariot masuk neraka bukan gara-gara mengkhianati Yesus, tetapi karena bunuh diri. Petrus juga berkhianat terhadap Yesus, bahkan 3 kali. Cuman dalam waktu beberapa jam, ya sebelum ayam berkokok 3 kali kamu menyangkal aku, kata Yesus. Dan itu benar, tapi Petrus diampuni Yesus dan akhirnya tetap sebagai murid Yesus. Kan Petrus nggak bunuh diri, beda dengan Yudas. Teroris masuk neraka bukan karena ngebom, tapi karena tidak percaya Yesus. Penjahat yang di sebelah Yesus waktu disalib itu juga teroris, cuman dulu belum ada bom gitu. dulu mungkin masih pakai pedang ya, bunuhin orang, memperkosa orang gitu. Sama itu dengan teroris, penjahat yang di samping Yesus ya. Akhirnya dia masuk Firdaus. Kenapa kok masuk Firdaus? Karena percaya. Penjahat yang di sebelah Yesus waktu disalib masuk Firdaus bukan karena ia berbuat baik, sama sekali nggak berbuat baik. Bahkan mungkin kalau zaman sekarang dia ngebom tapi nggak bunuh diri ya. Beda dengan ngebom bunuh diri. Ya. Dia masuk Firdaus bukan karena perbuatannya, tapi karena iman. Pengebom bunuh diri udah ngebom bunuh diri lagi. Ya pasti masuk neraka pasti. Bunuh diri itu juga masuk neraka karena termasuk dosa maut plus tidak percaya Yesus, otomatis masuk alam maut, nanti ke neraka. Clear sampai sini Anda mudah ya memahami ya, bahwa pengebom yang bunuh diri udah bunuh diri ngebom lagi, itu sudah pasti masuk alam maut ya. Ingat, yang pengebom teroris ini masuk alam maut kelak ke neraka bukan karena ngebomnya, tapi karena tidak percaya kepada Yesus. Karena kebalikannya dengan penjahat yang di samping Yesus disalib, nggak ada modal perbuatan baik, kok bisa masuk Firdaus? Karena iman. Mudah dipahami sampai sini? Mudah. Kita bahas yang pendeta Tritunggal.
Pendeta Tritunggal mengutuk pengeboman, ya toh. Itu hal-hal yang manusiawi, ya toh. Kami mengutuk pengeboman manusiawi banget, tapi pendeta Tritunggal penghujat Yesus Allah. Menghujat Roh Kudus diampuni enggak. Pendeta Tritunggal masuk neraka, masuk alam maut bukan karena perbuatannya. Oh, pendeta-pendeta Tritunggal perbuatannya baik-baik, saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati. Kalau dari perbuatan, ucapan bagus. Tapi iman penghujat Yesus. Yesus yang Allah nggak diakuin. Gitu. Allahnya masih Bapa. Ini jauh lebih dahsyat penyesatannya, jauh lebih dahsyat dibanding pengebom teroris. Pendeta Tritunggal masuk alam maut, ujung-ujungnya nanti ke neraka karena menghujat Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus itu, dia hujat. Yaitu Yesus yang Allah dia hujat. Mulutnya sih bagus. Ya, ini tragedi kemanusiaan. Mulut doang bagus, ya toh. Tapi tiap hari kerjaannya menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 32 tidak diampuni. Jadi pendeta Tritunggal masuk mana? Masuk neraka. Pak, ini ayat Alkitab. Apa kesimpulan pendeta D? Ayat Alkitab. Ya, Anda yang menolak Yesus satu-satunya Allah, Anda penghujat. Yesus sekarang Roh Kudus, betul. Ya. Kisah 16 ayat 7, Roh Yesus. Kisah 16 ayat 6, Roh Kudus. Roma 8 ayat 9, Roh Kristus. Ya, Yesus adalah roh di surga. Wahyu 2 ayat 7. Ya. Jadi Anda yang menolak Yesus Allah, artinya Anda menghujat Roh Kudus. Kalau teroris masuk alam maut bukan karena ngebomnya, tapi karena bunuh dirinya otomatis ya. Ya kalau ini kan memang tidak percaya Yesus ya. Jadi karena tidak percaya Yesus itulah dia masuk alam maut. Yudas, gitu. Yudas bukannya tidak percaya Yesus, Yudas percaya Yesus. Habis mengkhianati, oh dia nyesel, saudara, nyesel. Gitu. Saking nyeselnya bunuh diri, salahnya di situ. Bunuh dirinya ini yang salah, yang bikin Yudas akhirnya masuk alam maut, kelak ke neraka. Karena membinasakan bait Allah. Petrus juga menyangkal Yesus, tapi kok diampuni karena dia tidak bunuh diri. Ya, clear? Yang parah para pendeta Tritunggal, yang sok suci kata-katanya halus. Shalom, saudara, shalom. Sesungguhnya iblis dia, penyembah iblis. Ya. Yesus yang jelas-jelas Allah, dia downgrade. Ini jauh lebih jahat, ya, jauh lebih menghujat Roh Kudus. Ya, kan saya harus jawab, yaitu mana yang masuk surga, antara pengebom atau pendeta Tritunggal, ya, dua-duanya. Ya, kalau yang pengebom ini ke neraka, sekarang jika alam maut dulu, nanti baru ke neraka, ya. Karena apa? Karena satu bunuh diri otomatis itu, ya. Tapi yang penyebab utamanya karena memang tidak percaya Yesus, ya, sebagai satu-satunya Allah, ya. Udah gitu ditambahin bunuh diri, ya. Tapi kalau soal perbuatan tidak ngaruh apa-apa terhadap urusan masuk alam maut. Lah buktinya penjahat di sebelah Yesus, wah itu juga kalau digolongkan zaman sekarang mungkin juga termasuk teroris itu, ya. Tapi kan dulu belum ada bom, ya, zaman dulu, ya. Ya, tapi kok bisa masuk Petrus? Karena iman. Nah, kebalikannya pendeta Tritunggal yang kata-katanya halus, shalom, Tuhan berkati ya, Tuhan menguatkan imanmu, kata-kata doang manis, tapi keimanannya setiap hari menghujat Yesus. Yesus satu-satunya Allah tidak diakuin, yaitu malah nyembah Bapa Iblis. Ya. Yang kayak gini masuk surga nggak? Kagak. Ya, tidak, karena penghujat Roh Kudus tidak diampuni. Ya kalau kamu mati besok ya kamu ke alam maut, pasti Pak, pasti. Udah ayat Alkitab kok. Ya. Jadi nggak ngomong sembarangan. Ya. Teror tidak boleh dong, teror, masuk teror menteror, ya. Apalagi bunuh diri segala, ya. Kalau menurut Alkitab ini sudah clear, ya, itu masuk alam maut, kelak masuk neraka. Sekarang masih masuk alam maut dulu. Termasuk pendeta-pendeta Tritunggal kalau mati, sorry ya, sorry banget ya. Saya harus mengatakan Anda masuk liang kubur paling dalam. Ada yang berani debat sama deh? Berani?
Ya, nanti kamu pulang ke rumah Bapak. Ada yang bisa nunjukin ada Bapak di surga? 5M loh, udah jadi 10M sekarang. Ada yang bisa nunjukin? Ya. Ya, ayo tobat ya. Yesus satu-satunya Allah yang harus kamu sembah itu Yesus. Jangan Bapak. Kamu penyembah Bapak iblis, tak kasih tahu. Nggak usah muter-muter. Ada yang berani debat nggak? Aduh, ayo. Ketemu lo ya. Kalau cuma debat modal jempol, ogah saya. Debat lewat WA, ogah. Kamu sambil ngerokok. Sorry. Ya. Ayo ikut sekolah Alkitab supaya semua tahu. Kalau menghadapi masalah gini jadi semua tahu ya. Oh iya ya. Jangan Anda kok apa sok jadi malaikat ya. Ya, memang kita tidak setuju dengan yang namanya teroris ya. Tapi jangan Anda terus harus bisa menjawab belum? Mualaf tanya loh. Teroris sama pendeta Tritunggal siapa yang masuk surga? Saya kan harus jawab. Ya dua-duanya. Lebih parah mana Pak? Lebih parah pendeta Tritunggal. Kalau pendeta Tritunggal yang dihujat Allah. Kalau teroris apa? Dia against humanity ya. Melawan kemanusiaan gitu. Membunuh orang itu kan melawan kemanusiaan. Tapi kalau pendeta Tritunggal yang dilawan Allah, nggak main-main, lebih dalam dong di alam mautnya. Betul, liang kubur paling dalam tempatnya iblis ya, tempatnya kerajaan maut sana. Jadi parahan pendeta Tritunggal betul, mulut manis tetapi keimanan dia menghujat Yesus. Serius Pak, pendeta Tritunggal menghujat Yesus. Yes, Yesus satu-satunya Allah. Dia tolak lu. Ayo, ayat Alkitab menulis Yesus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Wahyu 21 ayat 7. Kamu bisa bantah nggak itu? Nggak bisa Pak. Lalu kenapa kamu tiap hari menghujat Yesus? Yang Allah kamu downgrade cuman jadi putra Allah, jadi anak Allah, yang kamu sembah tetap Bapak iblis. Kenapa kamu tidak paham Bapak itu kiasan Yesus? Ada ayat Alkitabnya, Yohanes 16 ayat 25. Belajar ke sini ya. Ya, doktor teologi di tempat kami, sekolah kami masih anak TK, belajar ke sini doktor teologi ya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Anda mau selamat, sembahlah Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Ya, kalau urusan apple to apple masih lebih parah pendeta Tritunggal dibanding yang against humanity ya. Crime against humanity, kriminal ya termasuk pengebom itu kan against humanity. Ya, kita prihatin dong dengan yang namanya pengeboman, yang aksi bom bunuh diri ya itu. Saya begini ya, kalau saya dikasih kesempatan oleh pemerintah untuk dialog, saya berani jamin ya, bisa diradikalisasi. Mereka yang sudah dibaiat ya, dibaiat rela mati untuk itu bisa diluruskan ya. Kami ini dengan para mualaf bersahabat ya, bersahabat, beda keyakinan, beda Tuhan, beda Allah, nggak apa-apa. Tapi bisa bersahabat, bisa diluruskan pemahamannya ya. Ya, mesti begitu ya. Pemerintah mestinya memfasilitasi ya. Kristennya harus dari Kristen Allah Esa, Pak. Kalau Kristen Tritunggal dengan para mualaf berantem terus. Tapi kalau Kristen Allah Esa tidak. Allah Esa mana? Nih Allah Esa nih. Pendeta Allah Esa yang tulen, murni, konsekuen. Ya, ini Allah Esa beneran ini, ya, yang menyembah Yesus satu-satunya Allah. Ya, ya, itu kalau dialog dengan mualaf, dialog dengan para kiai, para ustadz, oh ciamik, damai Indonesia. Saya bisa garansi nanti yang para apa itu yang sudah terlanjur terpapar itu, ya, coba mereka suruh tanya ke sini, ya. Ya, mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme, sini tak jawab pertanyaannya. Begitu dijawab dia langsung luntur. Oh iya Pak ya, iya ya, ya begitu ya. Ya buktinya ya kami bersahabat begitu baik dengan ustadz-ustadz. Ya. Para mualaf ya, itu mualaf yang wah. Gitu. Tapi kalau sama HTD apa? Ketawa-ketawa ya. Mereka paham beda ini kalau sama HTD ini. Kita nggak sama imannya, tapi bisa damai betul. Coba mereka dialog sama pendeta-pendeta Kristen dari Tritunggal, oh, seharian berantem melulu. Ya. Kalau sama HTD kagak. Ya. Ikut sekolah Alkitab supaya kita
bisa paham di atas rata-rata kebenaran Alkitab ya. Sekarang kita bisa tahu, oh iya Pak ya, ternyata pendeta Tritunggal jauh lebih parah Pak ya. Betul, ini urusannya menghujat Allah, bukan melawan humanity lagi, melawan Allah ini urusannya. Supaya kita paham Alkitab di atas rata-rata ya, Anda harus paham Alkitab, ikut sekolah Alkitab daripada untuk ngerokok. Ayo, Kristen kok ngerokok ya, kalau jadi Kristen ya tobat, berhenti ngerokok. Yang untuk ngerokok itu untuk sekolah Alkitab, paham. Anda masuk di dalam sekolah Alkitab boleh nanya 24 jam sehari ke HTD. HTD boleh diuji, boleh di cross check. Itu enaknya ikut sekolah Alkitab di tempat kami. Anda boleh cross check kami. Ya, asal jangan maki-maki. Kalau nggak pakai ayat ya saya nggak jawab. Sorry Pak, kalau nggak pakai ayat nggak bisa. Supaya Anda tahu nanti betapa selama ini kita nyimpang banget Pak ya. Iya, ya. Baik, all glory to the only one God, Jesus Christ. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach, true God Jesus Christ. Bless you all. Yesus jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya. Amin.